Pak, sahur Pak tadi Pak. Bu, ada berapa ekor Bu? 10 nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita selama hidup di dunia tentu pasti akan merasakan yang namanya musibah, bencana, bala, dan lain sebagainya. Tidak memandang miskinkah kita, tidak memandang kayakah kita, tidak memandang pejabatkah kita, tidak memandang ustadzkah kita, tidak memandang kiaikah kita, yang namanya musibah pasti kita akan merasakan. Ada ulama rajin ibadah, kiai, ustadz, istrinya solehah, anaknya bandel. Ada anaknya baik, ibunya ahli ibadah, bapaknya doyan janda. Ada bapaknya ahli ibadah, anaknya rajin sholat, ngaji, tidak suka khomer, ibunya suka pakai pakaian ketat. Ini adalah salah satu bentuk musibah dalam kekeluargaan. Ada orang kaya, iya, hartanya diambil. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155. Apa kata Allah Ta'ala? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Kami memberi kepada kalian bisyai'im minal khaufi, dengan berupa rasa takut. Kata Allah Ta'ala, akan memberikan cobaan kepada kalian semua umat hambaku, kata Allah Ta'ala. Cobaan berupa rasa takut, minal khaufi wal ju' dan rasa lapar. Kemudian wa naqsim minal amwal wath thamarat, dan merasa kekurangan daripada harta dan juga buah-buahan. Artinya apa? Allah Ta'ala akan memberikan cobaan kepada kita semua, baik berupa harta, baik berupa rasa takut, minal khaufi lil adui, kepada musuh di dalam tafsirnya, takut kepada musuh, walju, rasa lapar di dalam tafsirnya ketika masa panceklik. Kemudian apa? Wanaksim minal amwal, dan kekurangan harta, hartanya banyak dicolong. Itu adalah salah satu bentuk cobaan. Minal amwal wal anfusi was thamarat, hartanya kekurangan harta, jiwa. Artinya kalau jiwa, ada yang sakit dikasih cobaan, ada yang dikasih cobaan keluarganya, ada yang mati. Dan juga samarat, buah-buahan, masa-masa kekurangan dalam segi apapun bentuknya. Nah, ketika Allah memberikan cobaan seperti itu kepada kita, gak mandang itu kiai, gak mandang itu orang biasa, gak mandang itu pengusaha, gak mandang itu pejabat, gak memandang juga itu orang miskin, Allah pasti akan memberikan ujian, cobaan, musibah kepada orang-orang semua. Tapi apa? Atas biruna amla, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian sabar ketika diberikan cobaan berbentuk rasa takut, berbentuk lapar, kekurangan harta? Atas biruna amla, sabar apa enggak? Nah, kalau sabar, wabashiri sobirin, ada kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar.
Bersabar atas apa? Alal balai bil jannah. Sabar atas musibah yang telah diberikan sama Allah Ta'ala, maka jaminannya surga, kata Allah Ta'ala di dalam kitab tafsir. Jaminannya surga. Siapa? Orang-orang yang sabar. Kemudian apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia yang mengucapkan ketika mendapat musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini milik Allah Ta'ala dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Nah, orang-orang yang seperti itu kemudian mendapatkan musibah, membaca qalu inna lillahi, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu adalah orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Tidak sampai di situ ayatnya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka Allah akan bersolawat kepada orang yang mendapatkan musibah. Di dalam solawat aibi makna maghfirah, Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang tersebut. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, wa rahmah, dan mendapatkan rahmat khusus. Ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ketika diberikan musibah, diberikan bencana oleh Allah Ta'ala, hati kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bahkan saya membaca di dalam kitab yang dikarang oleh As-Sayyid Al-Ahmad Al-Hashimi. Di dalam kitabnya beliau mengutip salah satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah cinta kepada umatnya, Allah cinta kepada manusia. Kalau Allah cinta kepada hambanya, ibtalahu, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya, kepada hambanya, baik itu musibah ataupun bencana. Nah, bencana itu ada dua, musibah ini ada dua. Ada yang berbentuk teguran, ada yang berbentuk Allah akan mengangkat derajatnya. Oh, saya kiai, saya rajin ibadah, kok bisa dapat musibah? Itu berarti mau diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Oh, saya rajin ibadah, keluarga saya rajin, sedekahnya rajin, oh berarti mau diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Ada orang ahli maksiat dapat musibah, teguran dari Allah Ta'ala. Kenapa? Liyasma'a tadarru'ahu, karena Allah ingin mendengar rintihan doanya seorang hamba. Jadi kalau kita mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala, maka itu adalah tanda bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Baik kita mendapatkan teguran dari Allah Ta'ala, ataupun kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Aqulu qauli hadza atlubul afwa minkum, summa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.